Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ke Nova cross section bagian kedua. Oke, jadi kita tadi sampai ke sini. Ya, ketika saya punya kombinasi ini, ya, ada beban P, ada beban PE, ya, P ini tekan ditambah momen akibat tadi ada eksentrisitas itu. Maka tadi saya sudah sampaikan ini kondisi bisa saya pecah dua ya secara superposisi. Kondisi ini saya bisa pisah menjadi dua kondisi. Akibat P saja, akibat momen PE. Ini bidang diagram tegangannya. Dari sini ada tiga kemungkinan. Ya, sigma F itu sigma akibat PE, F flexure, F lentur. Ya, F itu singkatan dari flexure, lentur. Tegangan lentur lebih besar dari tegangan aksial. Ini yang akan terjadi. Masih ada daerah atau penampang yang berada dalam keadaan tarik, sebagian besar tekan. Kalau sigma F dan sigma A sama, sigma F dan sigma A sama, sigma F dan sigma A sama, maka ini akan terjadi. Sigma F dan sigma A sama, tarik tekannya sama, akhirnya jadi 0. Seluruh penampang dalam keadaan tekan. Sigma F-nya lebih kecil dari sigma A, ini yang terjadi, tidak 0. Tapi seluruh penampang dalam keadaan tekan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kadangkala kita berkepentingan agar penampang kita itu seluruhnya dalam keadaan tekan. Tidak ada satu bagian pun yang berada dalam keadaan tarik. Kondisi apa itu kira-kira? Misalnya saya punya pondasi dangkal. Ya, pondasi dangkal. Pondasi ini tanah. Ya. Oke, ketika saya beri beban tekan, tanah bisa memikulnya. Ya, tanah bisa memikulnya. Tapi ketika tarik gini tuh, tarik begini, nah, tanah tidak bisa memikul tekanan tarik. Nah, karena itu untuk pondasi, terutama pondasi dangkal, ya, seringkali kita harus menghindari terjadinya tegangan tarik. Kenapa? Karena dalam kenyataannya tanah itu tidak sanggup memikul tegangan tarik. Kalau ditekan oke, dia bisa. Tapi ketika tarik, dia tidak bisa memberikan cukup tegangan. Ya, oke. Sehingga dalam banyak kasus kita kepingin tahu. Ini kan kondisi batas toh, batas antara kondisi ini dan ini. Ini kondisi batas. Kita kepingin tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ini terjadi ketika sigma F sama dengan sigma A. Ini terjadi sekali lagi antara kalau sigma F sama dengan sigma A. Ingat, sigma F berarti M kali jarak. Jaraknya ke garis netral, ke serat terluar berapa? H/2. Ya, H/2 jarak dari garis netral ke serat terjauh. Jarak garis netral ke serat terjauh, ya, H/2 dibagi I selalu terhadap garis netral. I terhadap garis netral 1/12 B H/3. M-nya sendiri adalah P kali E. E kali E bagi H/2 dibagi BH/3 dibagi 12. Ya, ini kalau disederhanakan berapa ini? 12 bagi 2, 6, ya. P E, ya, dibagi B H². Betul ya? Ini sigma F. Sigma A adalah P dibagi luas. Luas adalah B kali H. Ketika sigma F harus sama dengan sigma A, ketika sigma F harus sama dengan sigma A, maka ini yang kita peroleh. P-nya bisa di cancel,
B dan H bisa di cancel. Akhirnya saya dapat E sama dengan H per 6. Nah, E adalah H dibagi 6. Artinya apa? Apa itu E? Eksentrisitas. Eksentrisitas. Kalau eksentrisitasnya sebesar H bagi 6. Ya, kalau eksentrisitasnya sebesar H dibagi 6, maka sigma F akan sama dengan sigma A. Ketika sigma F sama dengan sigma A, tegangan yang terjadi seperti ini. Seluruh penampang ada dalam keadaan tekan. Dan di tempat yang paling jauh dari beban, dia akan tegangannya 0. Tapi seluruh penampang dalam keadaan tekan. Nah, ini seringkali jadi kondisi yang kita gendaki, ya, seluruh penampang dalam keadaan tekan. Dan ini terjadi ketika E-nya H dibagi 6. Pertanyaan saya, kalau E lebih kecil, apa yang akan terjadi? E lebih kecil dari H per 6. Kalau E lebih kecil dari H per 6, berarti P-nya mendekati sumbu. E lebih kecil dari H per 6, P mendekati sumbu. Berarti apa? Momennya jadi lebih kecil. Ya, E-nya lebih kecil, berarti momennya lebih kecil. Ya, kalau momennya lebih kecil, maka sigma akibat F pasti menjadi lebih kecil. Sigma akibat F menjadi lebih kecil. Ya, berarti diagram tegangannya bagaimana? Atau sigma A dibagi sigma F bagaimana? Sigma A-nya pasti akan menjadi lebih besar dibanding sigma F. Menjadi diagram tegangannya seperti ini. Sekali lagi, kalau E sama dengan H per 6, kalau E sama dengan H per 6, ini yang terjadi. Ya, ini ketika E sama dengan H per 6. Sedangkan kondisi ini terjadi ketika E lebih kecil dari H per 6. Kondisi seperti ini ketika momennya lebih besar. Ya, ketika E lebih besar dari H per 6. Momen besar karena eksentrisitas yang besar. Ya, jadi sekali lagi kondisi ini terjadi ketika E-nya H per 6. Ya, ketika E-nya H per 6. Ya, kita bisa lakukan yang sama. Ya, di sisi ini eksentrisitas dalam arah H, ini eksentrisitas dalam arah B. Ya, jadi misalnya saya punya eksentrisitas dalam dua arah, ya, satunya eksentrisitas terhadap ya sisi yang panjang dengan eksentrisitas terhadap sisi yang pendek. Beban bisa di sini, beban bisa di sini. Kedua-duanya ada eksentrisitas. Sama ceritanya ketika ada eksentrisitas dalam arah H tadi, ya, di sini kondisi titik terjauh dalam keadaan sigma 0 dan seluruh penampang dalam keadaan tekan itu ketika E-nya sama dengan H per 6. Artinya ketika bebannya di sini. Bebannya eksentrisitas H per 6. Bagaimana kalau saya mau ngecek terhadap eksentrisitas di arah B? Ini tadi kan arah H. Arah B, arah yang lebar, sama. Beban P sama dengan, kalau ini bukan H per 6 tapi B per 6, ya. Ini akan membuat di ujung sini sigmanya sama dengan 0 dan seluruh penampang dalam keadaan tarik. Sorry, saya salah. Seluruh penampang dalam keadaan tekan. Ketika H per 6 di sini, di serat paling jauh ini sigmanya 0, seluruh penampang tekan. Ini kalau eksentrisitasnya hanya dalam satu arah saja, arah X atau arah Y, ya. Bagaimana kalau eksentrisitasnya juga dalam arah X dan Y? Artinya bebannya di sini punya eksentrisitas dalam arah X, punya eksentrisitas dalam arah Y. Oke, gampang. Ini H per 6, ini B per 6, ditarik aja garis MN. H per 6, M per 6, nah ini. Artinya apa? Ketika beban saya di sini,
tepat di garis MN itu yang terjadi apa? Titik paling jauh sigmanya 0, titik paling jauh sigmanya 0, dan seluruh penampang dalam keadaan tekan. Ketika bebannya saya pekerjakan di sini, jadi E-nya lebih kecil, seluruh penampang dalam keadaan tekan, tetapi mungkin ada bagian-bagian tertentu sudah mengalami tarik. Ya, kalau di sini saya salah tadi. Ketika bebannya di sini, berarti E-nya kecil, momen kecil, berarti seluruh penampang dalam keadaan tekan. Tidak ada yang tertarik, tapi tidak nol. Ya, ketika E-nya di sini, bebannya di sini, berarti E-nya besar. E besar berarti apa? Momennya besar. Momennya besar. Nah, sebagian penampang dalam keadaan tarik, ya, sebagian penampang berada dalam keadaan tarik. Sekali lagi, MN itu apa? MN adalah tempat kedudukan beban-beban P, yang kalau beban P bekerja di sepanjang MN ini, maka seluruh penampang ada dalam keadaan tekan. Tetapi titik paling ujung, paling jauh ada dalam keadaan atau tegangannya sama dengan 0. Ya, jadi MN kondisi batas. Titik paling jauh sigma 0. Oke, saya hentikan sampai di sini. Kita ketemu di video ketiga.